Toko pakaian di Pasar Musafir Martapura, Kabupaten Banjar hangus terbakar. Seorang karyawan toko sempat terjebak saat api berkobar. Dianggap mematikan penghasilan, puluhan sopir angkutan kota yang ada di Martapura menolak keras beroperasinya bus BTS dan bus Rapid Transit. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Selasa 3 September 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Toko pakaian di Pasar Musafir Martapura, Kabupaten Banjar hangus terbakar Selasa pagi. Dalam insiden ini seorang karyawan toko sempat terjebak saat api berkobar. Beruntung masih sempat diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Pedagang yang ada di kawasan Pasar Martapura, Kabupaten Banjar digegerkan dengan kobaran api yang membakar toko pakaian Selasa pagi. Puluhan unit mobil kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan pemadam swasta diturunkan ke lokasi kebakaran. Mereka berupaya untuk mencegah api yang melebar ke bangunan lainnya. Api dengan cepat membakar seluruh isi toko yang dipenuhi barang-barang yang mudah terbakar, seperti pakaian. Bahkan dalam musibah kebakaran ini, salah seorang karyawan sempat terjebak di dalam toko. Beruntung masih sempat diselamatkan oleh anggota damkar. Berdasarkan informasi, titik api tersebut muncul dari gudang penyimpanan barang yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar, terlebih di tengah kondisi cuaca panas saat ini. Danru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Ari Rizky menjelaskan, saat dievakuasi karyawan yang terjebak kondisinya lemas namun masih bernafas. Kendala kita yang pertama, posisi kita masuk pertama itu pintu utama itu terkunci. Jadi kita untuk masuk ke dalam itu menggunakan akses jendela. Tadi katanya ada juga yang dievakuasi. Gimana kondisinya saat ditemukan itu, Bang? Saat kami temukan kondisinya masih bernafas, tapi untuk luka bakar kami belum terkopi. Kami upayanya yang pertama penyelamatan korban dulu. Setelah pemadaman, jadi informasi di lapangan sebelum api keluar dari lantai 2 itu di toko musafir ini sebenarnya sudah ada listrik yang mati. Nah, jadi setelah listrik yang mati dalam waktu beberapa menit kemudian baru muncul api. Sedangkan untuk penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dan diperkirakan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Polres Tanah Bumbu berhasil mengungkap 36 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 49 orang selama operasi Sikat Intan kedua tahun 2024 ini. Hasil itu dirilis Satuan Gabungan di Pendopo Mapolres Tanah Bumbu Selasa pagi. Salah satunya kasus kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin. Polres Tanah Bumbu menggelar rilis giat operasi Intan kedua tahun 2024 di Pendopo Mapolres Tanah Bumbu Selasa pagi. Giat operasi ini dilaksanakan selama 15 hari dari 8 hingga 22 Agustus 2024 lalu. Hasilnya Polres Tanah Bumbu berhasil mengungkap 36 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 49 orang. Perkara yang mendominasi adalah narkotika dengan 15 kasus. Barang bukti dari perkara narkoba sebanyak 88 paket sabu seberat 47,24 gram.
Kemudian dari 49 tersangka yang diamankan, 4 diantaranya target operasi atau TO, sementara 45 lainnya non-TO. Sedangkan kasus lainnya diantaranya kasus pencurian, senjata tajam, senjata api atau senpi, perjudian, hingga penggelapan dalam jabatan. Selain memamerkan barang-barang bukti seperti narkoba, sajam, dan senjata api rakitan bersama amunisinya, polisi juga menghadirkan para tersangka dalam rilis ini. Semua kasusnya sudah dalam proses penyidikan. Yang menarik, kasus kepemilikan senjata api rakitan disita beserta 1 amunisinya. Tersangka ternyata juga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Dari pengakuan, amunisi didapat dari barter dengan sabu-sabu dari seorang pemakai narkoba yang masih dalam pencarian. Senpi sendiri digunakan untuk berburu. Jadi kasus senpi ini diamankan oleh di Polsek Mentewe. Dari Polsek Mentewe ini mengamankan seseorang yang diduga memiliki senpi rakitan, kemudian membawa amunisinya juga. Untuk senpi tersebut berasal dari seseorang yang sampai sekarang masih DPO ya, masih DPO, nanti akan kita kembangkan. Tersangka sendiri terancam hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup karena memiliki senpi tanpa izin. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Dianggap mematikan penghasilan, puluhan sopir angkutan kota yang ada di Martapura menolak keras beroperasinya bus BTS dan bus Rapid Transit. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. 3 tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini.
Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Dianggap mematikan penghasilan, puluhan sopir angkutan kota yang ada di Martapura, Kabupaten Banjar menolak keras beroperasinya bus by the service dan bus rapid transit di wilayah ini. Para sopir sempat menahan 2 unit bus saat menggelar aksinya di terminal kota Martapura. Puluhan sopir angkutan kota yang ada di kota Martapura menggelar aksi protes di terminal kota Martapura Selasa siang. Mereka menolak keras terhadap kebijakan Pemkab Banjar yang membuka izin rute bus by the service dan bus rapid transit di Martapura. Dalam aksinya meminta 2 buah unit bus by the service dan bus rapid transit yang tengah beroperasi untuk berhenti di terminal. Namun aksi penahanan 2 unit bus di terminal itu tidak berlangsung lama. Salah satu sopir menuturkan keberadaan bus ini di kota Martapura tentu sangat berdampak terhadap pendapatan para sopir, di mana untuk saat ini mereka mengaku sudah kekurangan penumpang. Ditambah masuknya bus ini tentu akan mematikan usaha para sopir. Dalam arti seberataan supir ini kada setuju adanya dalam bis masuk ke wilayah Martapura. Bujuk kada? Dampaknya apa nih dirasakan oleh sopir? Dampaknya kan sunyi dulu udah sunyi. Itu pulang dan harga bis ini kan murah dan nyaman lah otomatisnya ya lah. Nah, biasa diakui nyaman. Ongkosnya murah. Lawan ongkosnya murah. Mati pencarian kami kan asal-asalnya di sini juga. Nah, terus kalau pemerintah Kabupaten Banjar sih menginginkan tetap ada jalur itu tetap dijalani oleh BTS, karena bagaimanapun kan masyarakat Kabupaten Banjar memerlukan adanya BTS itu untuk layanan sehari-hari mereka ke Banjarmasin ataupun sebaliknya. Solusinya ya kami minta mereka bisa membangun suatu koperasi sehingga mereka bisa membuat layanan feeder di jalur-jalur yang pengumpan untuk bis Tayo ini. Diketahui sejak 1 September kemarin, bus by the service dan bus rapid transit ini telah membuka rute ke kota Martapura, di mana ada 8 halte yang disiapkan oleh Pemkab Banjar untuk pemberhentian bus tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar Kongres ketiga BEM-SEKA tahun 2024. Mengusung tema Ciptakan Rasa Badangsanakan Kayuh Basamaan, mewujudkan kekuatan bangsa. Kongres BEM-SEKA di Kota Amuntai ini turut mendukung Pilkada Kalsel aman dan damai. Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan menggelar Kongres ketiga BEM-SEKA tahun 2024 di Gedung Tahfiz Tabasan, Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel belum lama tadi. Mengusung tema Ciptakan Rasa Badangsanakan Kayuh Basamaan Mewujudkan Kekuatan Bangsa, Kongres BEM-SEKA ini dibuka langsung oleh Koordinator Pusat BEM se-Kalsel Abdurrahman. Dalam sambutannya, Abdurrahman menyampaikan, Kongres BEM ketiga di Kabupaten HSU diharapkan berjalan tertib. Hal itu sebagai barometer organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dalam mendukung kesuksesan rangkaian pelaksanaan Pilkada Kalsel 2024 agar dapat berjalan aman dan damai di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, Aliansi BEM Kalimantan Selatan melalui Kongres BEM Kalimantan Selatan ketiga tahun 2024 menyatakan komitmen untuk mengawal Pilkada tahun 2024 dengan terus mengawal netralitas ASN, mengawal suara rakyat dan mengawasi jalan proses Pilkada agar terjadinya situasi aman dan kondusif selama proses Pilkada tahun 2024. Dalam kongres tersebut, Fareh dari BEM Universitas Sari Mulia menjabat sebagai Koordinator Pusat BEM-SEKA periode 2024-2025. Sementara di akhir kegiatan, BEM se-Kalsel juga membuat komitmen atau deklarasi dalam mendukung Pilkada Kalsel 2024 yang aman dan damai.
Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, M. Ahyar, iNews melaporkan. Forum Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Tanah Laut mengadakan pemilihan ketua sekaligus rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tala. Pada pemilihan yang berlangsung secara sederhana itu, Muhammad Haidir terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum Tagana Tala periode 2024-2027. Inilah suasana saat berlangsungnya rapat Forum Tagana Tala di salah satu rumah makan di Kota Pleikhari Selasa siang. 29 anggota Tagana Tala itu sedang mengambil kesepakatan untuk memilih ketua baru. Acara ini berlangsung dengan dihadiri pegawai Dinas Sosial Tanah Laut. M. Haidir, Ketua Forum Tagana, yang terpilih secara aklamasi menggantikan ketua sebelumnya Sukandar setelah beberapa peserta rapat dengan alasan masing-masing belum siap menjadi Ketua Forum Tagana Tala. Sebagai ketua yang baru, M. Haidir mengaku siap menjalankan tugas sekaligus membantu kegiatan Dinas Sosial yang dalam waktu dekat ini akan mengadakan pembagian makanan gratis dalam pencegahan stunting sesuai program Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Ya, kedepannya nanti kita sama ya kolaborasi juga dengan kawan-kawan forum yang ada di Forum Tagana, dengan juga nanti Dinas Sosial Tanah Laut yang harus membawahi daripada Dinas Bencana. Kedepannya kegiatan kita nanti dalam program bulan September ini mengadakan dapur umum untuk penanganan stunting makan gratis. Dalam rangka kita pembentukan forum Tagana baru, jadi kita memfasilitasi kawan-kawan Tagana untuk membentuk ketua baru. Tadi sudah terpilih Pak Haidir yang menjadi ketua baru forum Tagana. Tagana merupakan relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat, sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Inilah momen Winta ya, lalu luar biasa serangan. Bersatu kita juara. Sebuah pertandingan, semangat berkobar, balik boom, datang quick. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu,
politik. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan ini. Nah, bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya. Permainan layang-layang lumrah dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kalsel, banyak anak-anak bahkan orang dewasa memainkan permainan ini. Salah satunya warga Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bertempat di Jalan Bypass Sungai Ulin, puluhan warga terlihat asik memainkan layangan mereka. Kegiatan bermain layangan ini juga menjadi hiburan atau tontonan menarik bagi warga sekitar yang datang hanya sekedar untuk menonton layangan sembari menunggu waktu senja datang. Oh ya, kalau ini biasanya setiap sore udah mulai ramai di sini loh. Jadi buahnya nih banyak yang jualan juga di sini, mana banyak yang bakal layangan. Jadi ini bagus saja Bang kayak itu nah. Ada positifnya juga itu. Selain menjadi hiburan warga, kegiatan bermain layangan ini juga menjadi sumber rezeki bagi para penjual layangan. Rian, salah satu penjual layangan, mengaku dalam sehari bisa mengumpulkan omset hingga ratusan ribu rupiah. Pertama tuh dari kekawanan, misalkan kan ngarannya kita jualan online loh, ada informasinya bahwa di sini nih kami orang berjualan, kami orang layangan, lalu kita kepikiran sambil mainan juga. Pertama kali kesini kan mainan dulu baru jualan. Kalau berjualan di sini saban hari libur aja, hari Minggu lah. Kegiatan bermain layangan ini biasanya dimulai sejak pukul 16 sore hingga pukul 18 petang. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Memiliki pesona nan indah, Pantai Teluk Tamiang, Kota Baru mampu sedot banyak pengunjung terutama pada saat akhir pekan dan hari libur. Pengunjung yang datang bukan hanya dari warga lokal, namun juga ada yang dari luar Kalimantan. Menyajikan pemandangan laut indah dan perbukitan, wisata Pantai Teluk Tamiang, Kota Baru ramai dikunjungi para wisatawan. Terletak di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, atau berjarak sekitar 120 km dari pusat kota, pantai yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa ini miliki pasir putih yang begitu mempesona serta latar bukit savana yang sangat indah. Bagi para pengunjung, tidak hanya dapat menikmati indahnya pantai dan deburan ombaknya, namun juga dapat merasakan camping di pegunungan yang ada di pinggiran pantai. Tak hanya itu, apabila Anda berkeliling di sekitar pantai, tak jauh dari bibir pantai para pengunjung akan melihat bebatuan karang yang berjejer rapi. Tak heran,
Dengan sejumlah pesonanya, pantai ini mampu sedot banyak pengunjung. Bukan hanya dari wisatawan lokal, namun juga bahkan dari luar Kalimantan. Pantainya bagus, cuma ya kita wahana lah perlu ditambah. Wahana Bang ya. Untuk airnya bagus. Kalau dari kondisi lihat dari jauhnya terbayarkan Bang ya. Terbayarkan lah dengan pesona alamnya. Ada pegunungannya kan, lautnya memang jernih, airnya pasirnya bagus. Anak-anak pun senang ini main. Fasilitas yang ada di pantai ini terbilang sudah memadai. Selain itu, pengelola juga menyiapkan penginapan bagi para wisatawan di sekitar area pantai. Untuk tiket masuknya pun terbilang cukup terjangkau. Bagi Anda yang sedang berada di Kota Baru, tak ada salahnya untuk mampir ke wisata alam pantai Teluk Tamiang yang memiliki pesona alam dan panorama nan indah. Dari Kota Baru, Sairi, iNews melaporkan. Dari Kota Baru kita ke Tanah Laut. Tak hanya terkenal dengan sejumlah objek wisata pantainya, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki banyak destinasi keindahan alam pegunungan. Salah satunya Taman Permana. Lokasi yang dulunya merupakan ladang penggembalaan sapi, kini disulap menjadi objek wisata yang menyuguhkan jajaran pepohonan teduh nan asri dengan latar belakang perbukitan. Suasana sejuk nan teduh asri siap menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Taman Permana di kawasan Bekatung, Desa Telaga, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Taman Permana yang berada sekitar 4 km dari kota Pelaihari atau sekitar 64 km dari kota Banjarmasin ini menyuguhkan pemandangan alam indah dengan jajaran pohonnya yang rindang serta rumput hijau bak permadani yang terhampar luas. Taman ini sebelumnya merupakan tempat pengembalaan sapi. Namun, taman seluas sekitar 4 hektar ini kini disulap menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh daerah di Kalsel hingga Kalteng. Selain menyajikan keindahan alam, pihak pengelola juga membangun sejumlah fasilitas, diantaranya gazebo untuk pengunjung bersantai. Awalnya kan anak bikin wisata pribadi, seolah kita tuh kada kemana-mana menikmatilah akhirnya. Itu asal usulnya itu melihat ada pengunjung kadang-kadang foto apa segala ini kalau pada dia diambil hasilnya kayak apa ini, sedangkan kita kan bersih. Nah kalau kita ambil 5.000 per orang itu masuk. Tamannya lumayan cukup bagus, spot-spot kalau mau foto bagus-bagus juga Pak. Jadi ya untuk rekreasi ya enak lah di sini sambil lihat pemandangan, kan yang di kota nggak ada di sini ada. Mbaknya sendiri dari mana nih? Saya dari Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, lokasi Taman Permana berada di sebelah kanan jalan arah objek wisata Pantai Takisung. Untuk bisa menikmati destinasi ini, pengunjung hanya dikenakan tarif masuk Rp5.000. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata dengan suasana berbeda di tengah hamparan rumput hijau dengan pepohonan yang rindang, mungkin destinasi ini bisa menjadi pilihan tujuan berlibur Anda yang menyenangkan bersama sanak keluarga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.